Preman pasar ini langsung melepaskan tinjunya ke arah bocah SMP yang bernama Kosuke Ueki. Tapi Kosuke Ueki menggenggamkan tangannya dan tiba-tiba sebuah pohon besar muncul dan menghempaskan preman pasar tersebut. Cerita bermula ketika Kosuke Ueki, si pecinta pohon ini, menanam tunas pohon baru di pinggir lapangan. Setelah selesai, ia pun menyapu untuk membersihkan sisa-sisa kotoran. Tapi gerombolan preman pasar datang dan menginjak tunas yang baru saja ia tanam. Mereka langsung mengajak ribut dan menyerang Ueki bergantian. Tapi Ueki dengan gesit menghindari semua serangan tersebut. Anehnya, terlihat beberapa kali Ueki menggenggamkan tangan, lalu keluarlah pohon misterius dari tangannya. Kejadian ajaib ini tak disadari Ueki jika telah diintip oleh teman perempuannya yang bernama Ai. Pertarungan ini selesai dengan jeritan keras dari Ueki sebab kakinya kejepit batang pohon. Teman sekolah Ueki ini langsung menghampiri dan mulai kepo, menuduh Ueki punya ilmu hitam. Dan mengejutkannya, ternyata dari tadi ada si om-om berbaju merah yang mengawasi pertarungan mereka dari atas pohon. Si Ai lebih kaget lagi tatkala si om-om ini mempunyai kekuatan yang sama seperti Ueki. Ternyata om ini bernama Kobayashi yang juga guru di sekolah mereka. Kobayashi juga mengungkapkan identitas rahasianya. Dia adalah kandidat Raja Kayangan. Kobayashi pun menjelaskan bahwa semua kandidat Raja Kayangan disuruh memilih satu siswa untuk diberikan sebuah kekuatan yang nantinya bakalan ada kompetisi antara pemilik kekuatan dengan aturan khusus, yang salah satu aturannya adalah jika pemilik kekuatan menyerang orang yang tidak memiliki kekuatan, maka satu bakatnya akan dihapus. Kobayashi pun bercerita bagaimana awal mula dia bertemu Ueki dan memberikan kekuatan tersebut. Dia bertemu Ueki di jalan dan menawari Ueki untuk memilih satu kekuatan khusus yang spesial. Kobayashi pun memberikan contoh dengan menghancurkan sebuah pohon besar yang berada di sampingnya. Tapi Ueki ini malah kasihan dengan pohon itu. Dan Ueki pun bertanya kepada Kobayashi, apakah ada kekuatan yang mampu menumbuhkan pohon? Kobayashi pun menjawab ada. Ueki menyaut, bolehkah aku meminjamnya? Si Kobayashi ini menjawab boleh dan memberikan kekuatan itu. Langsung saja si Ueki menempelkan tangannya ke batang pohon yang putus tersebut. Lalu keluarlah cahaya hijau. Seketika pohon itu tumbuh utuh. Kekuatan itu adalah jurus yang mampu mengubah sampah menjadi pohon. Makanya si Kobayashi ini heran mengapa dia memilih kekuatan yang konyol ini. Tapi si Ueki tetap santai, tak peduli. Kobayashi menjerit tak bisa apa-apa karena itu adalah kemauan dari si Ueki sendiri. Tapi selain pasrah, Kobayashi pun tetap menaruh harapan besar pada kandidatnya tersebut. Ai ini sadar jika Ueki telah kehilangan satu bakatnya karena telah menyerang orang biasa dengan kekuatannya. Tak ingin kehilangan bakatnya lagi, Ai pun mengawal Ueki kemanapun dia pergi. Meskipun Mas Ueki ini risih karena mendapat pengawalan ketat, karena tak mau ribut dengan cewek, Ueki pun membiarkan Ai untuk mengikutinya. Di sisi lain, para kandidat Raja Kayangan selalu mengawasi mereka, yaitu Inumari dan Kobayashi. Inumari bertanya pada Kobayashi, apakah dia telah memberitahu Ueki tentang hadiah pemenang kompetisinya nanti? Sebab hadiahnya adalah bakat kosong yang bisa diisi sesuka hati. Jadi akan sangat bahaya jika pemenangnya memiliki niat jahat. Tapi Kobayashi telah menyiapkan ujian khusus untuk mengetes kebaikan hati dari si Ueki, yaitu ketika kali ini Ueki rela menolong orang lain dengan menggunakan kekuatannya tanpa takut kehilangan bakatnya, maka dia akan lulus di ujian hati ini. Ketika si Ueki ini sedang enak-enaknya makan ramen, seorang pria dengan badan besar tersandung dan terjatuh hingga menumpahkan ramen Ueki. Ketika si Ueki ini sedang marah kepada pria itu, pria ini kembali berlari karena dikejar oleh orang lain. Dan konyolnya, si Ueki ini ikut terbawa pria badan besar itu karena nyangkut di tas sekolahnya. Karena capek, pria ini pun berhenti dan ia pun kaget sebab Ueki menempel di punggungnya. Ternyata ini adalah ujian hati yang disiapkan oleh Kobayashi. Ueki pun bertanya, kenapa engkau dikejar-kejar oleh orang itu? Pria itu menjawab, mereka adalah bawahan dari Dokter Tai. Karena aku telah melempari mobilnya dengan tai. Tapi tiba-tiba anak kecil muncul dan dia marah kepada pria berbadan besar itu. Anak itu bilang, akulah yang melempar mobilnya dengan tai. Tapi pria badan besar itu pun mengelak. Namun si Ueki ini sadar bahwa pria badan besar itu sedang melindungi anak kecil tersebut. Selang beberapa saat,
sebuah mobil hitam pun menghampiri mereka, dan seorang dokter pun muncul dari balik pintu sambil tersenyum jahat. Ueki pun terjatuh dari tas. Dokter tersebut menghampiri anak kecil itu. Karena ketakutan, anak itu pun refleks meloncat ke dalam sungai. Karena sadar dalam bahaya, pria badan besar itu spontan ikut nyebur untuk menyelamatkan anak kecil itu. Ueki pun tanpa pikir panjang langsung melepaskan bogem mentah ke dokter Tai. Sementara itu, pria badan besar sedang berusaha menyelamatkan anak kecil yang tenggelam. Ia mendekatinya dengan susah payah. Namun karena terlalu lama, pria ini pun kehabisan oksigen. Untung ada si Ueki yang juga ikutan nyebur. Di saat si Ueki merasa terlalu berat untuk menariknya ke atas, dia memegang sebuah sampah. Dan akhirnya sampah itu menjadi pohon yang menjulang tinggi membawa mereka naik. Dokter Tai itu pun kaget dan menganggap itu hanyalah sebuah trik sulap murahan. Ueki pun mendapatkan cambukan keras dari si dokter. Tapi si Ueki hanya diam tanpa balas, hingga membuat si Kobayashi menganggap bahwa Ueki takut kehilangan bakatnya dan tak menggunakan kekuatannya. Sebab merasa ada yang aneh, si Kobayashi memperhatikan sekitar. Ternyata di daerah itu telah diadakan acara amal untuk membersihkan sampah. Jadi Ueki bukannya takut untuk menggunakan kekuatannya, tapi dia tidak menemukan sampah sama sekali. Si dokter Tai itu pun mencambuk dengan keras kaki pria badan besar. Pria itu pun jatuh tersungkur. Si Ueki semakin jengkel, tapi dia juga tidak berdaya karena tidak menemukan sampah. Ai yang mengamati dari jauh, tiba-tiba saja dia berlari kencang. Akhirnya mereka bertiga diikat dengan rantai besi oleh si dokter Tai. Tiba-tiba pria badan besar ini teringat akan masa lalunya, bahwa ia telah pergi meninggalkan perguruan bela diri, lebih memilih bertarung di jalanan untuk menambah kekuatan. Namun meskipun dia telah banyak bertarung di jalanan, tetap saja kekuatannya tidak menambah. Sang guru pun berkata, "Apakah kau ingin tahu mengapa kekuatanmu tidak bertambah? Itu karena keinginanmu untuk kuat hanyalah untuk dirimu sendiri. Keinginan itu harus untuk orang lain," ucap sang guru. "Dan kau harus menemukannya sendiri," tambah sang guru. Mengingat akan masa lalu itu, pria ini pun mulai menemukan titik cerah. Dan dia menatap kepada Ueki dan bocah kecil. Lantas dia pun tersadar bahwa kekuatan yang besar itu untuk melindungi orang lain. Dokter Tai ini pun kembali tertawa, sementara pria berbadan besar mengerang sambil berdiri dan memutuskan rantai ikatan tersebut. Dengan gerak cepat, pengawal dokter yang berbadan mirip gorila ini pun berdiri seakan-akan kerasukan. Tapi pemuda yang telah menemukan sumber kekuatannya ini pun memukul keras bagian perutnya, dan si gorila itu terpental jauh. Tapi setelahnya pemuda ini pun terjatuh akibat luka yang dialami pada kakinya. Si dokter ini kembali memberikan aba-aba kepada anak buahnya untuk lanjut menyerang. Dua mobil pun melaju berusaha untuk menabrak mereka. Untung saja Ai berlari mendekat sambil membawa bungkusan sampah. Si Ueki pun langsung menangkap sampah itu dan langsung mengeluarkan jurus pamungkas. Kedua mobil itu pun terpental oleh akar-akar pohon. Si dokter Tai itu pun masuk ke dalam mobil dan ternyata dokter itu masih mempunyai senjata terakhir. Dia berusaha menabrak Ueki dengan bor raksasa yang ada pada mobilnya. Namun tiba-tiba saja pohon keluar menjulang dan si dokter beserta mobilnya pun tersangkut di atas. Akhirnya selain memenangkan pertarungan, si Ueki pun lulus dari ujian hati yang diberikan oleh Kobayashi.